kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Katakan terima kasih. Adapun pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, kami umat-Mu boleh bersama-sama kembali datang, oh Tuhan, beribadah di bait-Mu ya Bapa. Marilah Tuhan Roh Kudus, berkatilah Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Berkati semua anak-anak-Mu yang hadir, biar kami semua boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini dari permulaan sampai akhirnya di dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus. Dan kami akan buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silahkan duduk. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Ada yang sakit pada pagi hari ini? Tidak ada ya. Ada yang sedih? Atau mungkin ada banyak pikiran? Ya. Mari pada pagi hari ini semua permasalahan yang ada dalam hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Derek Gusti menika rugi napa mboten? Kok nggak ada yang jawab ya? Derek Gusti rugi napa mboten? Mboten ya. Kita mau tetap ikut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan menolong dalam hidup kita. Kita ambil nada dulu. Nanti Bapak Ibu akan katakan Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya ayam bersama-sama bangkit. Monggo
Bapak Ibu ya. Kalau tadi Bapak Ibu mengatakan bahwa mboten rugi ya nderek Gusti Yesus. Tapi saya melihat masih banyak yang kurang semangat ya untuk memuji Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini nanti ketika mengatakan monggo sami nderek Gusti, Bapak-bapak akan menjawab monggo gitu ya. Ayo kita akan pujikan pujian ini lagi. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo nderek Gusti. Nderek Gusti ana rugi matane. Nderek Gusti saya ayo atine. Sapatane wae mudah berkae. Nderek Gusti ana rugi matane. Nderek Gusti saya ayo atine. Mulane Gusti Yesus tak puji ing selawat. Siji loro telu. Ayo padha melu. Papat limo enem. Nderek Gusti sing temen. Pitu wolu songo. Nderek Gusti aja sempurna. Sepuluh licandang. Nderek Gusti sing temen. Saya tanya, ya apa iya tenang? Apa iya pancen tenang? Nderek Gusti bersama. Apa iya tenang? Ya apa tenang? Iya pancen tenang. Nderek Gusti siji loro telu. Siji loro telu. Ayo kanca padha melu. Papat limo enem. Nderek Gusti sing temen. Pitu wolu songo. Nderek Gusti sempurna. Sepuluh licandang. Nderek Gusti sing temen. Apa iya tenang? Apa tenang? Iya pancen tenang. Nderek Gusti bersama. Apa iya tenang? Apa tenang? Iya pancen tenang. Nderek Gusti pancen tenang. Pancen tenang. Nderek Gusti sing temen. Pancen tenang. Pancen tenang. Nderek Gusti selamat. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk kembali. Pitados Bapak Ibu, nderek Gusti mesti selamat. Kok nggak ada yang jawab? Pitados itu maksudnya percaya ya. Percaya nderek Gusti itu mesti selamat. Tentunya kita percaya ya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang kembali. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan akan menguduskan setiap tangan-tangan kami, supaya apa yang kami berikan sungguh boleh berguna bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan,
kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Siji loro telu. Ikut Tuhan mesti selamat. Mari semua ya, ajak saudara kita, ajak orang tua kita, ajak semua tetangga kita untuk percaya mengikut Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan serahkan hidup kita kepada Tuhan.
di dalam satu persekutuan pagi hari ini. Terima kasih, dan saat ini kami akan menerima bagian kebenaran firman-Mu. Bapa, mohon pertolongan-Mu supaya setiap kebenaran firman-Mu tidak berlalu, tetapi boleh kami simpan di dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus bekerja. Terima kasih, kami siap menerima kebenaran firman Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ada pelajaran anak SD itu dikatakan, sudah diberitahukan bahwa manusia itu katanya makhluk sosial. Saat ini memang benar begitu adanya ya. Manusia tidak akan hidup menyendiri, tetapi dia akan membentuk satu ikatan ya, tidak berdiri sendiri. Makhluk sosial tentunya orang yang membutuhkan orang lain begitu. Kalau di dalam kehidupan kita sama, di dalam kehidupan sebagai orang percaya, di dalam keimanan kekristenan ada yang namanya persahabatan. Dan saudara, kita akan melihat bagaimana menjadi sahabat Allah. Kita akan membaca di dalam Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Dikatakan di situ dengan judul perikop riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dalam bahasa sehari-harinya itu sahabatnya atau teman. Nuh ini adalah seorang teman bagi Allah. Kita akan melihat bagaimana dikatakan Nuh ini menjadi seorang teman bagi Allah. Kalau teman manusia itu penuh keterbatasan ya saudara. Tetapi kalau Allah menjadi sahabat bagi seseorang, itu sesuatu yang tidak terbatas. Bagaimana kita memiliki sahabat atau seseorang memiliki sahabat dengan Allah, dia akan mengalami pertolongan penuh saudara. Mengapa? Karena Allah itu tidak terbatas ya, tidak dibatasi. Dia yang paling tinggi, dia yang paling berkuasa. Namanya kalau sudah punya ikatan teman itu sesuatu yang istimewa ya. Ikatan itu tidak sekedar cuma tahu begitu. Namanya sahabat itu tidak sekedar tahu, bukan cuma sekedar kenal. Oh itu namanya itu, oh rumahnya di situ, tidak sekedar itu. Tapi kalau seorang sahabat tentunya dia akan mengenal lebih dalam. Apa ya ini, kesukaannya apa ini ya, sifat-sifatnya bagaimana. Dia tahu apa yang disukai, kesukaan makanannya atau bagaimana ya. Dia akan tahu lebih banyak, tidak sekedar hanya tahu begitu. Nah, demikian juga di dalam kehidupan seseorang kalau mau jadi sahabatnya Allah, tentunya harus memang lebih banyak tahu tentang bagaimana Allah. Ya, biasanya kalau masalah sahabat nih, yang menjadi masalah itu justru letaknya pada manusianya, bukan Allah. Kalau Allah tentunya kalau dia menjalin persahabatan, dia tidak punya kekurangan kelemahan apapun. Tapi justru sebaliknya dari sisi manusia ini yang pasti punya banyak kelemahan, ya, kekurangan. Kita melihat mengapa kok Nuh ini seorang yang disebut sahabatnya Allah ya, atau orang yang hidup bergaul dengan Allah. Kalau di dalam bahasa Yunaninya ini dari philos ya, phileo, philea
Itu artinya persahabatan antar sesama begitu. Nah, saudara perhatikan, pertama, mengapa Nuh ini bisa menjadi sahabat Allah? Dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Saudara tandai, Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela. Artinya apa? Artinya kalau di dalam buku yang menguraikan tentang hal ini, dia itu, Nuh itu termasuk orang yang sempurna, bisa dikatakan begitu, di dalam etika baik, etikanya unggah-ungguhnya baik begitu, dan moralnya itu moral yang baik, tentunya dalam standarnya Allah ya saudara, bukan moral yang baik menurut standar dunia. Kalau standar dunia beda moralnya ya, kebenarannya berbeda. Umpamanya kalau di dunia gitu, istri atau suami mungkin gak cocok, ya cerai saja begitu ya. Itu mereka mungkin anggap itu benar. Oh berarti itu udah judune gitu ya. Ya sudah, nanti nikah lagi begitu. Tapi kalau standarnya Allah kan tidak demikian. Katanya Allah itu benci perceraian. Ya sekarang diupayakan bagaimana? Nah begitu ya. Tapi ada banyak orang kadang berdalih begitu. Itu contohnya saudara. Tidak bisa sesuai dengan dunia ndak. Ini standarnya adalah standarnya Allah. Ya kita tentu harus pakai standarnya Allah karena ini persahabatan dengan Allah. Ya tentunya apa yang Allah mau itu yang harus kita terima. Dia adalah orang yang benar, dia orang yang tidak bercela. Dan di situ dikatakan selain itu, bagaimanakah tipenya Nuh ini? Tipenya Nuh ini orang yang hidup bergaul dengan Allah. Artinya kualitasnya dalam hal ini mungkin kalau umum dikatakan artinya dalam ibadahnya ya, bergaul itu, kedekatannya dengan Allah itu memang punya arti teman, tapi dalam hal ini juga mengandung hubungan bahwa dalam ibadah. Jadi ibadah apa? Ibadah dalam kehidupannya. Kalau orang-orang itu tidak mengenal Allah, kalau Nuh ini mengenal Allah dan dia punya hubungan di dalam hal ini dengan Allah melalui ibadah. Ya kalau seperti kita ibadah ya melalui ibadah seperti saat ini begini. Dan saudara, kita bisa melihat bahwa Nuh ini seorang yang tidak berfokus kepada hal-hal yang duniawi. Nah ini, makanya dia disebut sahabatnya Allah. Orang benar dan tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah, dan fokus kehidupannya itu tidak berfokus kepada hal-hal duniawi, tetapi dia berfokus kepada hal-hal yang kepada Allah gitu ya. Berbeda dengan orang-orang sejaman ya, dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 5 dikatakan perbedaan jauhnya di sini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jauh. Kalau tipenya begini, bagaimana bisa menjadi sahabatnya Allah? Orang yang benar ini lawannya ya, orang sejamannya, ini pembandingnya dia dengan orang sejamannya. Dan lagi tadi dikatakan fokusnya hanya kepada Allah. Kalau di dalam Matius 24, saudara bisa buka Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-38 dikatakan begini. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, itu mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Apakah Nuh mengikuti hal ini? Tidak. Ini yang dikatakannya adalah orang zamannya Nuh.
Mereka pikirannya hanya tertuju kepada duniawi ini saja, yang materi ini. Hanya makan, minum katanya, kawin mengawinkan, pokoknya hal yang duniawi. Ini hanya cuma dicuplik sebagai apa itu? Untuk ya, pokoknya untuk kata semuanya itu begitu. Dia lebih memperhatikan kepada urusan duniawi ini. Itu orang sejamannya Nuh, tetapi Nuh tidak. Dia lebih berfokus kepada Allah dan kehidupannya erat dengan Allah. Itu Nuh, kualitasnya Nuh, sehingga dia disebut sahabatnya Allah. Ada lagi, yaitu yang disebut sahabat Allah di dalam Yakobus 2 . Di dalam Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Yakobus 2 ayat 21 sampai 23 dikatakan demikian. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kalau di sini dikatakan Abraham itu juga sahabatnya Allah. Ya, tidak semua jadi sahabatnya Allah, tidak. Yang hanya memenuhi kriteria tertentu yang tentunya sesuai dengan Allah, itu yang bisa jadi sahabatnya Allah. Kalau Abraham disebut sahabatnya Allah, itu penonjolannya lebih kepada iman. Di sini dikatakan ketika dia menerima anak satu-satunya Ishak itu, umurnya 100 tahun, cuma satu, sudah di hari tua dia terima anak. Terus Tuhan katakan, persembahkan Ishak itu kepadaku. Dia taat. Dan dia bawa ke Bukit Moria, tetapi di sana kemudian Tuhan ganti, ya. Begitu mau dibunuh, Tuhan katakan cukup. Sekarang aku tahu bahwa engkau ya percaya kepadaku. Sebetulnya bukan masalahnya itu hanya bahasa, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tetapi itu sekedar justru untuk diri dari Abraham sendiri. Kalau Allah sudah tahu dari awal sampai akhir, sudah tahu duluan. Sampai akhir zaman, sampai nanti kiamat, Tuhan sudah tahu, semua sudah tahu. Tetapi itu kembali kepada ujian kepada Abraham sendiri. Nah, dari sini penonjolannya kepada iman. Iman yang bagaimana? Iman yang ada perbuatannya. Bukan sekedar mengatakan aku Kristen, aku ini orang Nasrani, aku ini pengikut Yesus, tapi kehidupannya tidak menunjukkan itu. Bukan demikian. Ini yang maksudnya demikian. Tuhan minta supaya kalau kita memang walaupun tidak mengatakan, kita bisa menunjukkan yang paling pokok itu justru dengan perbuatannya itu. Ya. Tuhan mau kita tuh menunjukkan dengan perbuatan. Iman itu dengan perbuatan. Seperti Abraham ini, Tuhan minta, oke Tuhan, saya berikan. Nah, itu perbuatannya. Tidak sekedar ya Tuhan aku percaya, tapi dia tidak bisa melaksanakannya, tidak demikian. Tetapi melangkah melakukan. Itu yang menjadi kriteria dia menjadi sahabatnya Allah. Jadi kita punya dua contoh. Pertama, kalau Nuh ini disebut orang benar, kriterianya dia orang benar. Dia tidak bercela, dia hidup bergaul
karib dengan Allah. Dia punya fokus dengan Allah. Dia tidak seperti orang sejamannya. Kalau Abraham, dia lebih ditonjolkan kepada imannya yang nyata melalui perbuatannya. Ya. Ada satu sisi lagi, kalau kita melihat bagaimana menjadi sahabatnya Allah. Di dalam perjanjian baru, di dalam Yakobus 4 pasal 4 ayat 4 dikatakan di situ. Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tuhan mengatakan melalui firman-Nya, kalau seseorang pengen jadi sahabatnya Allah, kalau kita pengen menjadi sahabatnya Allah, ya jangan jadi sahabatnya dunia. Dunia ini justru musuhnya Allah. Apa artinya menjadi sahabat dunia? Saudara, yang dimaksud sahabat dunia itu, dunia apa yang dimaksud dunia? 1 Yohanes 2 ayat ke-16. Sahabatnya dunia. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, dari Allah, melainkan dari dunia. Jadi yang dimaksud apa? Kalau sudah mau diperinci itu, saudara bisa melihat dunia ini isinya cuma ini saja, yaitu keinginan daging, katanya. Keinginan daging ini, keinginan mata serta keangkuhan hidup, itu sebetulnya satu paket dalam hari ini itu adalah kedagingan, ya. Keinginan daging. Di dalam Galati kita bisa melihat Galati 5 Galati 5 ayat yang ke-19 mulai. Itu salah satu perinciannya di situ, ya. Yang kecil-kecil. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Kalau di dalam waktu Tuhan Yesus berbicara, itu sama juga dengan apa yang menajiskan tubuh, itu sama, yaitu perincian dari kedagingan, pikiran jahat, ya, terus ya dosa-dosa seksual, semua itu yang dimaksud adalah hal-hal yang duniawi. Salah satunya di situ, keinginan duniawi ini. Nah, itu membuat seseorang tidak mungkin dia akan menjadi sahabat dari Allah, saudara. Oleh sebab itu, mari kita mengerti hal ini. Dan saudara, kalau kita menjadi sahabatnya Allah, kalau orang-orang menjadi sahabatnya Allah, tidak perlu takut, saudara. Mengapa? Jadi sahabatnya Allah itu enak. Ada orang yang berpikir bahwa kalau dekat sama Allah, jadi apalagi jadi punya hubungan seperti ini, sahabatnya Allah, nggak enak. Justru enak, saudara. Ikatan sahabat itu kalau dengan Allah enak, karena tadi saya katakan Allah itu Allah yang maha kuasa. Dibelani, saudara. Kalau orang saja punya kualitas sampai berani berkorban. Coba, kadang tawuran terjadi karena apa, saudara? Karena begitu koncone iki diutek-utek, di permasalahan ngomong sama wadul sama temene, wah aku
dianiaya, akhirnya terjadi tawuran. Karena apa? Setia kawan, saudara. Itu orang saja seperti itu, bahkan sampai tawuran sampai mati pun ya oke. Itu di dunia. Allah pun juga demikian. Dia punya hati penuh. Kalau dia sudah menjadi sahabat bagi seseorang, Tuhan akan melakukan apapun juga. Tentunya hal yang baik ya, gak mungkin Allah melakukan hal yang jahat, tidak mungkin. Dia akan melakukan apapun juga bagi yang namanya sahabat. Orang yang menjadi sahabatnya Allah diberitahu sama Allah malah. Ya, seperti Nuh, Allah mau mendatangkan hukuman, akan ada sesuatu, Tuhan beritahukan, saudara. Nuh juga diberitahu, Nuh, aku akan menghapuskan dunia ini, buat bahtera. Dia percaya. Nah, ini tadi tindakan iman ini tadi ya. Dia buat bahtera. Dan saudara, kita tahu Nuh terselamatkan cuma 8 orang. Ya, mengapa? Salah satunya hal ini, dia menjadi sahabatnya Allah. Itu sudah paling top, saudara. Abraham pun juga demikian. Abraham dibela oleh Allah. Hidup ini di dalam penyertaan Allah. Ya, jangan nanti kriterianya nek diomong diberkati nanti mikirnya orientasinya aku mesti kaya. Enggak loh, saudara ya. Jangan berpikir kalau sudah jadi sahabatnya Allah, disertai Allah, diberkati terus mikirnya nanti kaya. Enggak, tidak harus diberkati itu harus kaya, tidak, saudara. Yang penting tuh bisa menghadapi dunia ini loh, saudara. Berjalannya bisa apa namanya? Sukses lah begitu. Tidak mesti harus kaya, saudara. Itu sahabatnya Allah, mendapatkan pembelaan dari Allah. Dan saudara bisa merasakan berkat-berkat ilahi, berkat rohani. Kalau orang mungkin berpikir berkat rohani itu apa ya? Seperti Abraham, dia mendapat berkat rohani apa, saudara? Dia menjadi bapak orang beriman, dan lagi nanti dia yang menurunkan keturunannya, menurunkan Mesias, saudara. Menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tentunya dia jadi orang mulia. Siapa yang tidak kenal Abraham? Orang Muslim tahu bahwa Abraham itu top, nomor 1, gitu ya. Nabi yang nomor 1 Abraham, gitu. Dikenal, saudara. Di Kristen pun juga kita mengenal. Alkitab menyebutkan bapak orang percaya, itu tingkat yang top, saudara. Tidak ada yang disandang selain Abraham, walaupun memang ada iman-iman yang mungkin seperti Abraham, gitu ya. Tapi yang mengawali adalah Abraham. Dia disebutkan, mengapa? Salah satunya dikatakan adalah karena dia menjadi sahabatnya Allah, saudara. Apakah orang lain tidak bisa? Ini kan yang contohnya adalah zaman dulu ya kan. Tinggal sekarang kita bagaimana? Apakah kita bisa, saudara? Kita bisa memiliki kualitas seperti persahabatan ini dengan Allah, saudara. Asalkan kita ini bisa hidup sesuai dengan kehendaknya, menjadi orang benar, menjadi hidup yang tidak bercela. Memang susah di zaman sekarang ini, yang hidupnya orangnya bengkok begitu ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Tuhan pasti menolong kita kalau kita mau, saudara. Memang perlu latihan, perlu keberanian. Jangan punya fokus hanya kepada duniawi ini saja. Bukan berarti saudara tidak boleh makan, tidak boleh minum seperti ini tadi. Hanya makan minum tuh bukan berarti saudara tidak boleh makan minum. Boleh. Bukannya tidak boleh menikah, boleh. Tapi fokusnya maksudnya tidak kepada hal yang duniawi ini. Dan terlebih yang tidak kalah pentingnya, ada 2 hal yang menjadi sorotan di dalam firman Tuhan, yaitu saudara tentang kehidupan yang benar di hadapan Allah dan ikatan kehidupan itu sendiri melalui ibadah. Tapi seringkali kadang orang tidak suka akan ikatan ini. Bagaimana bisa menjadi sahabat yang benar-benar karib, saudara? Ada orang yang saya katakan mungkin sahabatnya Tuhan, tapi enggak karib. Sahabat yang tidak dekat,
jadinya ya ndak ada spesialnya. Kalau cuma sahabat, yo hai begitu saja ya mungkin hampir sama dengan orang yang cuma sekedar kenal aja. Oh itu namanya itu, rumahnya itu, tempatnya itu, ya sekolahnya di situ, ya cuma paling sekedar begitu. Walaupun punya ikatan sahabat, karena apa? Ya masalah-masalah ini, saudara. Karena tidak ada ikatan. Coba Nuh punya ikatan dekat sama Tuhan. Ketika saudara setelah air bah itu berlalu, apa yang dilakukan Nuh? Dia membangun mezbah. Itu salah satu yang menunjukkan bahwa dia punya hubungan dengan Allah melalui ibadah, saudara. Dia membawa kurban. Nah itu orang dulu begitu ya. Cara mereka mempercayai itu pun menurut Allah, itu percaya kepada kurban Kristus. Ya, itu makanya mereka berkorban. Makanya kita sekarang enggak berkorban. Tuhan Yesus sudah berkorban, sudah selesai kok. Itu cara mereka mempercayai, menurut Tuhan, mempercayai karya Kristus itu dengan begitu. Kurban dengan domba, kurban dengan binatang, sapi, kurban dengan burung. Itu cara mereka. Itu menunjukkan bahwa Nuh ini kualitas di dalam persahabatannya baik dengan Allah, yaitu melalui ibadahnya. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah kita bisa memiliki tingkat kualitas seperti ini? Sebetulnya bisa, tetapi kadang-kadang nyatanya memang banyak orang Kristen yang mengabaikan kualitas. Ada banyak orang Kristen yang masih saja terus dia hidup di dalam ketidakbenaran. Bahkan Allah sudah membebaskan. Seringkali saya katakan kepada orang-orang yang memasuki baptisan, kamu itu sudah dibebaskan, kamu ini orang merdeka, jangan mau diikat lagi gitu ya. Orang yang merdeka tidak diikat, tidak diperbudak oleh dosa. Kalau jadi budaknya dosa, mau tidak mau ngikuti. Tapi kalau orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, itu pilihan, saudara. You mau melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak berbuat dosa, atau masih hidup lama. Itu pilihan, saudara. Jadi jangan salah mikir. Kalau orang mikir, aku gak iso, itu tidak benar, saudara. Salah cara mikirnya. Yang betul tuh mau atau tidak, begitu. Tinggal saudara harus, memang kita perlu berperang, saudara. Melawan kehidupan dosa itu harus berperang. Makanya Tuhan katakan, kamu belum berperang melawan dosa sampai mencucurkan darah. Memang perlu usaha, tapi sebetulnya kembali lagi, yang jelas saudara, kita tidak di dalam perbudakan dosa. Makanya tinggal saudara bagaimana. Nah, sekarang bagaimana dengan saudara? Apakah kita sudah menjaga hidup kita, memiliki hidup yang benar seperti Nuh ini? Apakah kita sudah juga memiliki kehidupan dengan Allah yang dekat melalui ibadah kita, melalui firman Tuhan, melalui membaca firman, melalui doa? Ini yang saudara perlu tahu. Ini yang perlu kita melangkah. Kalau kehidupan kita kurang, mari kita datang kepada Tuhan untuk kita bisa memiliki kriteria yang sesuai dengan Tuhan. Tuhan akan bela, sudah, tidak usah bingung, sudah. Ya, yang paling tepat itu hubungan kita adalah hubungan, salah satunya adalah persahabatan dengan Allah. Itu yang akan menolong kehidupan kita, pasti menjadi baik. Amin. Tuhan memberkati kita.